Halo, saya Maulana Satyadi, mahasiswa dari PJJ Sistem Informasi, kelas SI 103 dengan NIM 240101010004. Saat ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara kerja kalkulator sederhana dari saya. Pertama, saya punya variabel A dan B dan C. Untuk A dan B ini adalah menggunakan data type float. A ini adalah bilangan pertama, di reference ke sini. Kemudian B untuk bilangan kedua, dan kemudian C ini untuk komennya. Di sini saya pakai float agar bisa menghitung bilangan desimal ketika ada pembagian. Nah, ini ketika kita jalankan dia akan menampilkan teks ini, kemudian dia akan meminta input untuk nilai pertama, kemudian akan munculkan teks lagi untuk bilangan kedua, kemudian akan masukkan input untuk bilangan kedua. Kemudian setelah itu di sini ada menu matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, ini C ini adalah untuk mengambil input untuk menu matematikanya. Dan kemudian di sini kita pakai switch. Jadi jika C ini adalah 1, maka dia akan melakukan operasi penjumlahan seperti ini. Dan seterusnya, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Seperti ini. Untuk operasi matematisnya kita akan input di print screen ini. Gitu. Untuk kalkulatornya akan saya demonstrasikan. Ini adalah hasil compile dari kalkulator sederhana. Akan saya lakukan pengujian. Ya, seperti yang ditulis di skrip, ini sudah sesuai ekspektasi. Misalkan bilangan pertama adalah 2, bilangan kedua adalah 3, maka jika kita melakukan penjumlahan harusnya hasilnya adalah 5. Ya, betul. Hasilnya adalah 5. Kemudian kita ulangi lagi untuk pengurangan. Bilangan pertama 3 misalkan, bilangan kedua adalah 1, maka hasilnya adalah 2. Ya, benar. Dan saat ini saya akan melakukan demonstrasi untuk pembagian. Karena dia pakai float, maka dia akan menghasilkan desimal untuk pembagian. Khususnya jika hasilnya adalah floating point number. Misalkan 10 bagi 3. Ya, maka hasilnya akan 3,333. Di sini akan dipotong resultnya karena akan kepanjangan kalau misal kita pakai string yang panjang. Kemudian kita akan tes lagi dengan hasil pembagian yang tidak float. Pertama 9, kemudian bilang 3. Oke, maka dia hasilnya akan 3, tidak ada floating point di sini. Kemudian kita akan menguji untuk perkalian. 4 kali 5. Seharusnya hasilnya adalah 20. Ya. Jadi hasilnya sesuai ekspektasi. Oke, itu tadi untuk kalkulator sederhana. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan aplikasi kelulusan. Jadi di sini ada input string berupa nama, NIM, prodi, kelas, dan nilai akhir huruf. Kemudian ada float, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Dan kemudian ini akan mencetak string di layar. Kemudian di sini ada input. Untuk khususnya untuk input nama, NIM, kelas, dan prodi, saya menggunakan getLine yang nantinya akan dimasukkan ke sein ini. Kenapa saya menggunakan getLine ini? Karena ketika kita input nama dengan spasi, dia akan error jika kita menggunakan spasi jika tanpa menggunakan getLine ini. Contohnya seperti ini. Ini akan saya demonstrasikan menggunakan cein biasa. Maka NIM ini akan error, jadi tidak ada kesempatan untuk
input name, yang ada hanya input kelas langsung di sini. Nah, begitu. Kemudian kita akan unduh. Nah, kita menggunakan getLine. Nama kita bisa isi. Oke, dia normal. Jadi name-nya ada turun ke bawah. Kemudian kelas. Kemudian prodi. Kemudian ada nilai absen, misalnya absennya 20, nilai tugas 30, nilai UTS 80, nilai UAS 80. Nah, kemudian akan muncul nilai akhirnya, yaitu 64 di sini. Kemudian saya mendapat C. Untuk programnya bisa kita compile dengan cara build, kemudian compile. Ya, ini untuk output programnya. Ini sudah tercompile sebagai exe. Kemudian saya isi nilai absen, saya isi 80, nilai tugas misal 60, kemudian nilai UTS adalah 80, kemudian nilai UAS saya isi 70, maka nilai akhir akan menjadi 72 di sini, dan saya akan mendapat nilai akhir B seperti perhitungan yang ada di sini gitu. Kemudian untuk testing, saya sudah melakukan testing menggunakan beberapa data. Ya, seperti ini. Jadi kita akan tes menggunakan nilai absen 60, 80, 80, 70, dan 74. Ekspektasinya menghasilkan nilai B. Ya, sesuai ekspektasi, nilai akhirnya adalah 74 dan nilai akhir hurufnya adalah B. Kemudian kita lakukan tes kedua. Ya, nilainya adalah 50 nilai akhirnya, dan kemudian nilai akhir hurufnya adalah D. Kemudian kita akan lakukan tes ketiga. Ya, nilai akhirnya adalah 71 dan nilai akhir hurufnya adalah B. Gitu. Kemudian di tes 4 kita ada tes untuk menggunakan nilai 100%.
Maka nilai akhirnya adalah 100 dan nilai akhir hurufnya adalah A sesuai ekspektasi di sini. Oke, begitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.